Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PKWU kelompok 3. Di sini kami akan mewawancarai Teh Ayu sebagai pengusaha budidaya tanaman yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya berasal dari Universitas Winaya Mukti. Kebetulan saya masih mahasiswa. Kalau kerjaan sehari-hari saya ya seperti inilah di ladang gitu. Terus kalau profil saya dari perusahaan Dinar Agri Mandiri yang berada di Dusun Sukawangi, Desa Sukawangi, Dusun Sukasari, RT 01 RW 10. Dan inilah aktivitas sehari-hari saya seperti ini gitu. Oke Teh, boleh dimulai ya wawancaranya? Ya. Pertama, cara apa yang Teteh lakukan untuk menanam berbagai macam sayuran agar menciptakan hasil yang baik atau bagus? Yang pertama-tama kan di sini bisa dilihat ya oleh teman-teman semua, oleh adik-adik semua. Di sini baru pengolahan lahan awal. Dimana pengolahan lahan awal itu dimulai dari nol, dikasih dulu pupuk. Pupuknya itu ada pupuk kandang dan pupuk toko juga. Ada perbandingannya berapa per tonnya, berapa kebutuhan pupuk itu sehektar berapa ton gitu. Bisa dianalisis. Biasanya kita kalau sehektar itu membutuhkan sekitar 10 ton pupuk kandang. Nah, belum lagi ditambah pupuk tokonya gitu. Terus ada lagi masih banyak lah proses untuk melalui sampai ke titik panen. Ini baru awal, belum pemeliharaan, pemanenan, ada juga tahapan-tahapan lain gitu. Oke Teh, selanjutnya berapa persen keuntungan yang Teteh peroleh apabila hasil produksi melebihi target pencapaian? Iya, jadi di dalam dunia pertanian itu kita harus menghitung dulu analisis usahanya. Jangan kita, apalagi ya Teteh sebagai mahasiswa harus menghitung dulu analisisnya berapa, modalnya berapa dan keuntungannya berapa. Nah, ketika kita memulai menganalisis sebuah perusahaan pertanian atau ingin melakukan budidaya, maka kita menghitung dulu analisis. Analisis yang kita gunakan harus melebihi rasio dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1, maka keuntungan tidak ada. Yang kita dapat malah kerugian. Nah, di sanalah kita membangun gimana analisis pertaniannya itu rasionya itu lebih dari 1. Kalau kita rasionya lebih dari 1, maka keuntungan yang kita dapat. Misalkan kita menanam untuk ini kan kakak sedang melakukan budidaya, ini akan ditanam timun sama cabai. Nah, di sini ada metode tumpang sari. Tumpang sari itu bukan hanya satu tanaman, tapi ada 3 tanaman. Misalkan dalam satu bedengan ini ada 3 tanaman. Jadi sebelum penanaman cabai, kan cabai itu umurnya lebih lama daripada timun. Jadi kita melakukan penanaman dulu timun. Misalkan 2 kali penanaman timun supaya dalam bahasa Sundanya itu apa ya? Kejait, supaya kembali lagi lah modal awal, yaitu modal awal untuk pengolahan ini. Kita tanam dulu timun untuk mengembalikan modal awal, lalu kita setelah beres timun 2 kali penanaman timun, kita nanam lagi cabai untuk itulah keuntungannya kita dari cabai gitu. Kalau kita kalau yang saya rasain gitu ya, modal sekitar 20 juta adalah untuk seluas lahan 100 bata. Kalau sehektar beda lagi ya Teh, harus gede gitu, apalagi horti itu membutuhkan modal yang sangat gede. Karena apa? Karena ada perawatan, ada modal awal juga. Nah, jadi tapi ada kenikmatan juga gitu dari kita. Kalau kita nanamnya banyak, keuntungannya juga diraup banyak gitu. Tapi udahlah, sekitar 20 juta itu modal awal. Tapi sekarang harga cabai kalau dirata-ratain kan kalau ngejar harga pasar lebih dari 100.000 ya. Tapi kalau harga kita ngejual banyak tidak 100.000 kalau kita mau lihat tengkulak. Kalau tengkulak itu sekitar 50.000 lah untuk sekarang. Cabai keriting, cabai cengkeh ya yang sering kalian pakai konsumsi. Nah, itu dijualnya sekitar 50.000 ke bandar. Nah, kalau dikali misalkan sekintal berapa? Kita bisa meraih raup keuntungan itu lebih dari 20 jutaan. Itulah. Jadi kalau untuk budidaya jangan kagok gitu nama. Kejar sampai kalian mendapatkan titik hasil keberhasilan.
gitu. Oke, dilanjut. Pertanyaan yang ketiga, sayuran apa saja yang Teteh tanam di lahan ini atau di kebun ini? Nah, udah dijelasin ya tadi kita penanaman timun sama cabai untuk sekarang. Karena itu pola yang kita terapkan untuk menyuplai ke supermarket. Kita enggak langsung ke tengkulak, kita langsung jual sendiri, kita jual ke supermarket langsung ke konsumen gitu. Supaya apa? Supaya sedikit lah memangkas rantai pemasaran gitu. Apakah cuman timun sama cabai doang? Katanya Teteh ekspor juga ke baby boots. Ya. Gitu. Tahu dari mana? Udah mengulik info sebelumnya. Iya. Di sini juga ada penanaman baby Kenya, udah ekspor ke Singapura dan tetap masih continue kok. Tetap masih banyak petani yang nanam baby Kenya. Di sini juga ntar kita lihat ya tanaman baby Kenya. Ini baru penanaman sekitar 1 minggu setelah tanam. Dari baby Kenya sendiri sangat harum gitu ketika sudah menyebar di daerah pemulihan, khususnya di sekitar Sukawangi. Karena baby Kenya tersendiri mempunyai kelebihan dan ada juga kekurangannya. Pasti setiap tanaman bukan hanya kelebihan aja, pasti ada kekurangan. Kelebihan dari baby Kenya ini apa sih Teh? Oh, kelebihannya itu panennya itu lebih cepat. Nggak sampai 1 bulan 30 hari kita bisa langsung panen. Nggak seperti cabai, kan cabai harus nunggu dulu 5 bulan. Jadi kemungkinan besar keuntungan yang bisa diraih lebih cepat gitu. Apalagi nanamnya banyak. Berapa lama biasanya masa awal hingga masa panen? Maksudnya ada patokan berapa bulannya atau gimana? Yang tadi dijelasin ya, awal untuk baby Kenya itu enggak lebih dari baby Kenya itu 1 bulan lah untuk baby Kenya. Nah, timun untuk timun itu 40 hari. Sama sih umurnya, sama tidak beda jauh sama baby Kenya. Kalau untuk cabai sendiri 5 bulan dari tanam. Apa sih motivasi awal Teh untuk membuka usaha budidaya timun? Awalnya ya seru gitu ketika dunia sekarang kan, kalau lihat lah kalian kakak kelas kalian yang ada di luar gitu ya, kan kebanyakan main gitu, kebanyakan ya nongkrong di kafe, nongkrong di klub lah, ada kan banyak lah kamu, apalagi daerah kota ya. Kalau Teteh sendiri melihat lingkup Teteh yang dunianya pertanian, orang tua Teteh berasal dari pertanian, keluarga Teteh juga pertanian, apalagi di sini semua full pertanian. Nah di sanalah saya kan dari SMK pertanian nih, sampai saya sekarang kuliah pertanian. Pastilah jiwa pertanian saya sudah semakin membara gitu ya. Apalagi kan kemerdekaan sekarang. Kita gini deh, optimismenya gini. Kita kan makan dari mana? Dari pertanian kan. Selagi manusia hidup pasti butuh pertanian. Siapa yang akan melanjutkan kalau bukan kita? Iya, betul gak? betul Teh. Jadi jangan mau lah, apalagi kalian anak pertanian, jangan sampai nggak nanem gitu. Gimana mau ngehidupin bangsanya? Nah gitu. Jadi motivasi saya karena dunia pertanian itu sangat menjanjikan dibandingkan kalau kerja gitu. Menurut saya pribadi, pertanian itu sangat menguntungkan kalau kita bisa mengolahnya. Selanjutnya, kapan sih usaha Teteh ini dimulai dijalankan? Kalau saya memulai usaha itu dari zaman SMK, umur kalian. Pas saya dapat beasiswa, saya pernah dapat beasiswa PWMP, Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian dari Kementan, sekitar dapat uang 15 juta. Nah di sanalah Teteh diasah gimana rasanya jadi petani. Waktu itu kan pernah nanam cabai sekitar 200 bata, atau ada sekitar setengah hektar lah di sekolah SMK PPN, ada setengah hektar. Di sana uang 15 juta dipakai modal. Terus pas awal pertama saya mendapatkan uang itu kan 15 juta sekitar 2018, gak tahu 2019 apalagi pas covid banget gini kan, pas covid banget itu 2020
Covid 2019 akhir. 2019 ya. Pas pertama Covid, Tete dapat beasiswa. Nah, di sana nanam cabai keriting ya dulu. Nggak tahu tupang sari dulu waktu dia suka. Kita cuma fokus pada satu aja, cabai keriting. Di sana pertama Covid harganya cuma 3.000. Sementara kita mengajukan di RAB-nya itu, di analisis usahanya itu paling titik murah itu harga cabai itu 12.000. Nah, ketika panen cuma 3.000, berapa tuh? Jadi gak untung. Tapi di sanalah diasah jiwa pertaniannya. Kita nggak patah semangat nih, nanam lagi dan akhirnya menemukan titik kebahagiaan yang sebenarnya. Harga yang apalagi sekarang ya, harga cabai kan pernah booming kan waktu itu. Mahal. Itulah titik kebahagiaan seorang petani. Tanaman apa yang biasanya paling digemari para konsumen? Cabai merah, cabai keriting gitu Cabai ya. merah, cabai keriting. Terus Teteh kenapa milih usaha ini? Kenapa nggak jadi wira swasta atau yang lainnya? Kenapa harus jadi ini? Ini juga akan menjadi sebuah peluang usaha. Apalagi kalau kita udah punya PT, bisa lah. Masa pertanian nggak bisa gajinya UMR? Bisa aja pertanian gajinya UMR, asal kitanya bisa mengolah. Terus kenapa nggak milih jadi dokter teh? Dokter aja tuh teh, padahalnya kuliah ngambil kedokteran atau keperawatan kan biar kece gitu, biar putih. Enggak sih. Jadi setiap orang punya pilihan dan punya pendapat masing-masing. Salah satu pilihan saya ini di dunia pertanian. Kenapa dunia pertanian? Karena iya, hakikatnya manusia itu masih butuh pangan, masih butuh makanan, masih butuh sayuran. Nah, siapa sih yang akan menanam? Siapa sih yang akan menciptakan itu kalau bukan? Apalagi kan kebanyakan anak muda sekarang beroptimisme mau pengen jadi bagus ya, kayak jadi dokter, jadi tentara. Nah, saya tidak akan menyalahkan. Tapi kalau semua anak muda itu terjun ke sana, siapa yang akan terjun di pertanian? So, pertanian masih banyak peluang, masih banyak keuntungan. Banyak kok pengusaha sukses yang berasal dari pertanian. Nah, dari motivasi saya itu yang masuk dunia pertanian. Hanya banyak kok. Saya kan pernah selain dapat beasiswa kan saya juga ikut seminar-seminar. Terus lihat orang-orang yang sukses itu banyak. Malahan ya, kalian harus tahu ada orang sampai dapat MM-an. MM-an dari pertanian. MM-an sampai di karungan uang itu, di karungnya dalam Sundanya itu. Sampai orang mah ya dari pertaniannya, kalau benar-benar petani benar-benar nanam, sekali panen bisa beli apa, tapi jangan terpacu bahwa pertanian akan selalu untung. Pasti ada titik, ada kan kata Teteh juga, ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi Teteh yakin pertanian nggak ada ruginya. Kenapa? Petani mah banyak ibadahnya. Soalnya ketika rugi panen dia ngasih ke orang-orangnya, disitulah bisa menghidupi semuanya. Terus pertanyaan terakhir ya Teh, biasanya tuh ekspornya bisa sampai berapa keuntungan kalau ekspor? Untuk ekspor aja? Kalau untuk ekspor keuntungannya itu tergantung kita menyuplai barang ke luar negerinya berapa. Kalau kontinunya kecil, barang yang dikirimnya cuma sedikit ya sedikit ya keuntungannya. Kalau besar ya besar juga keuntungannya. Misalkan kalau kita ekspor nih sekitar 1 kintal per hari, misalkan dari 1 kintal itu sekilonya itu kita ngejual harga 40.000 udah terpacking. Sementara kita kalau dijual langsung ke pasar sekitar cuman 15.000. Itu kan beda jauh ya, bedanya itu hampir 35.000 harganya. Nah, tapi tidak semudah yang kalian bicarakan sekarang. Ekspor itu ada tahapan-tahapannya. Enggak langsung kita panen langsung kirim barang, enggak. Kita harus menjalin dulu kerjasama dengan pihak Singapura, perusahaan mana yang ada di Singapura yang akan kita jalin. Setelah itu kalau udah buat perjanjian, buat kesepakatannya, lalu kita kirim barang sesuai kebutuhan yang minta. Kalau kita di pertanian menyiapkan barangnya gitu.
keuntungannya itu adalah sekitar 20-an sama Itu per bulan atau per bulan. per bulan? Semuanya kan per bulan. Tiap hari kan kita ngirim 1 kintal ya. 1 kintal itu udah terpacking. Kita harap keuntungan lah misalkan 35.000 per kilo. Berapa tuh kali 100 kilo. Lumayan ya. Dikali sebulan. Nah, itu. Jadi kalian juga kalau misalkan ada niat di pertanian, ayo didukung gitu. Sama-sama menghidupi bangsa, menghijaukan dunia. Oke, terima kasih Teh atas waktunya untuk bisa diwawancarai oleh kelompok PKW Epami. Terima kasih Teh Ayu Rahayu telah memberikan waktunya untuk kami bisa mewawancarai Teteh di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.